Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imsak Ramadhani, NIM 2023 011 01 0008. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Apa perbedaan antara statistik deskriptif dan statistika inferensial? Jelaskan dengan contohnya. Yang pertama, statistik deskriptif. Berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menggambarkan karakteristik utama dari sebuah data tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi lebih lanjut. Statistik ini hanya mengelola data yang ada untuk memberikan gambaran umum. Contohnya, misalkan sebuah perusahaan ingin mengetahui beberapa rata-rata usia karyawannya. Setelah mengumpulkan data usia karyawan, perusahaan menghitung nilai rata-rata usia karyawan tersebut. Hasilnya adalah angka tertentu, misalnya 30 tahun. Statistik deskriptif di sini hanya menggambarkan informasi tentang usia karyawan perusahaan tersebut tanpa menarik kesimpulan tentang karyawan perusahaan lain atau populasi umum. Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Dalam statistika inferensial, kita menggunakan teknik tertentu untuk menguji hipotensi, membuat estimasi parameter, atau melakukan perbandingan antara kelompok. Contohnya, misalkan sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata usia karyawan di seluruh perusahaan di negara tersebut. Alih-alih mengumpulkan data dari seluruh karyawan di seluruh perusahaan. Perusahaan tersebut mengambil sampel acak dari beberapa perusahaan berdasarkan sampel ini. Mereka menggunakan teknik statistika inferensial untuk memperkirakan rata-rata usia karyawan di seluruh perusahaan di negara tersebut dan juga untuk menguji hipotensi apakah rata-rata usia karyawan lebih dari 30 tahun. Yang kedua, jelaskan pengertian populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti atau dianalisis. Dalam konteks statistika, populasi mencakup semua elemen yang relevan dengan masalah penelitian, baik dalam jumlah yang besar maupun terbatas. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Sampel digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat estimasi mengenai populasi secara keseluruhan. Karena biasanya lebih praktis dan efisien untuk mengumpulkan data dari sampel daripada dari seluruh populasi. Yang ketiga, jelaskan dan berikan masing-masing 4 sampling contohnya. Yang pertama, Pursoff sampling. Pursoff sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih responden atau elemen tertentu berdasarkan tujuan atau karakteristik yang spesifik yang relevan dengan penelitian. Peneliti memilih sampel secara sengaja karena dianggap memiliki informasi yang relevan atau unik. Contohnya, seorang peneliti yang ingin mempelajari tentang dampak penggunaan teknologi di kalangan guru-guru di sekolah tertentu, mungkin akan memilih guru yang sudah lama menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka. Di sini, peneliti memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu guru yang berpengalaman menggunakan teknologi. Yang kedua, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian dipilih untuk dijadikan sampel. Biasanya digunakan apabila populasi relatif kecil atau peneliti ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari setiap individu dalam kelompok tertentu.
Contohnya, jika sebuah perusahaan hanya memiliki 10 karyawan dan peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan karyawan terhadap fasilitas kerja, maka peneliti akan memilih semua 10 karyawan sebagai sampel, yang berarti seluruh populasi dijadikan sampel. Yang ketiga, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi. Memulai dengan satu atau beberapa responden yang kemudian meminta mereka untuk merujuk atau menghubungkan peneliti dengan orang lain yang memenuhi kriteria dan seterusnya, seperti bola salju yang semakin membesar. Contohnya, peneliti yang ingin mempelajari kehidupan pengguna narkoba di sebuah kota mungkin memulai dengan menginterview atau menggunakan narkoba yang kemudian merujuk peneliti kepada pengguna lainnya. Proses ini berlanjut hingga peneliti mendapatkan cukup banyak data dari jaringan yang ada. Yang keempat, incidental sampling. Incidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel yang paling mudah dijangkau atau tersedia pada saat itu tanpa menggunakan kriteria khusus. Teknik ini lebih bersifat kebetulan atau incidental, tidak berstruktur. Contohnya, seseorang peneliti yang sedang melakukan survei kebiasaan membeli produk organik di pusat perbelanjaan mungkin memilih sampel berdasarkan siapa saja tampak tersedia di dekatnya. Saat ia melakukan pengamatan, ia bisa saja memilih orang yang sedang berjalan lewat atau berada di dekat tanpa memperhatikan karakteristik tertentu. Sekian video penjelasan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.